Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Apa kabarnya Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf saya kirimkan video ini ke Ibu sebagai pengganti yang rencana awalnya tadi kita tatap muka melalui Zoom meeting. Namun karena ada satu hal yang menghalangi sehingga itu tidak bisa terlaksana, akhirnya saya kirimkan video pembelajaran ini ke Ibu-Ibu semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang kepemimpinan dalam organisasi kesehatan, yang mana materi ini sudah saya kirimkan ke Ibu-Ibu semuanya. Kita mulai ya Ibu. Sebentar. Oke, baik, kita lihat dulu dari konsepnya. Dari konsep kepemimpinan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam setiap organisasi. Kenapa ya Ibu? Saya yakin ibu-ibu semua tahu hal ini, kenapa pentingnya kepemimpinan gitu ya. Karena memang kepemimpinan inilah yang akan menentukan sukses atau gagalnya sebuah organisasi gitu. Ketika misalnya suatu organisasi, misalnya di rumah sakit atau di institusi pendidikan atau ibu-ibu di klinik ibu masing-masing gitu ya, ketika itu sukses maka pimpinannya atau kalau di rumah sakit direktur rumah sakit, kalau di sekolah misalnya di Stikas, ketua Stikas gitu ya, tentu mereka akan mendapatkan acungan jempol atau satu penghargaan. Namun sebaliknya ketika instansi itu mengalami kegagalan di dalam kepemimpinan seseorang, maka pimpinannya pun tentunya akan mendapatkan teguran, kritik, bahkan mungkin pergantian yang akan dilakukan oleh si pemegang saham atau yang punya. Gitu. Maka kepemimpinan ini adalah suatu proses yang sangat penting dalam setiap organisasi karena dialah yang akan menentukan sukses atau tidaknya suatu perusahaan atau suatu hal atau suatu bentuk atau suatu lembaga yang dia pimpin. Nah, kemudian kita lihat definisi kepemimpinan. Yang pertama kita lihat menurut Robin. Ya, ini kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sebuah kelompok menuju kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut. Nah, kalau di sini makna yang kita bisa lihat adalah yang pertama, kepemimpinan ini merupakan suatu proses. Ya, suatu proses yang tentunya yang bermakna itu kita melakukan sesuatu. Karena untuk mencapai suatu tujuan tentu ada proses yang kita lalui, ada hal-hal tahapan-tahapan yang kita lakukan sampai terwujud suatu keinginan itu. Ya, nah fokus kepemimpinan di sini tentunya adalah seseorang atau grup, ya, atau perorangan atau mungkin juga masyarakat, gitu ya. Kalau seseorang, misalnya ketika kita melakukan advokasi, berarti kita seseorang yang kita tuju itu atau fokus kita adalah si orang yang bisa mengambil keputusan, gitu ya. Kalau misalnya tujuan kita adalah masyarakat, tentunya fokus kepemimpinan kita adalah di grup atau di masyarakat itu. Nah, tujuan dari kepemimpinan tentunya jelas ya, mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan yang sudah dirembukan di awal ya. Jadi goalnya itu kita apa? Nah, itu yang harus dicapai gitu. Kemudian kepemimpinan ini bukan suatu kebetulan, tetapi kepemimpinan ini adalah suatu keinginan. Karena ini suatu keinginan, maka tentu ada trik-trik, tahap-tahap atau langkah-langkah strategi-strategi yang sudah disusun oleh si pemimpin dan timnya, bagaimana dengan cepat atau kita yakin gitu ya, sehingga kita mampu untuk mencapai goal yang kita inginkan. Ya, maka saat kepemimpinan itu bukan suatu kebetulan, tapi suatu keinginan. Karena ini adalah keinginan, tentunya kita harus menyusun strategi-strategi untuk kita bisa sukses mencapai keinginan kita tersebut. Gitu ya, Ibu ya. Jadi ini makna dari konsep yang pertama menurut Robin.
Kemudian kita lihat sekarang adalah teori-teori dari kepemimpinan. Ya, ada 3 teori kepemimpinan. Yang pertama kita lihat dulu teori genetis, atau di sini kita bisa lihat kalau pemimpin itu dia ada karena memang dia terlahir sebagai dengan bakat-bakat kepemimpinan. Jadi leader born and not made. Jadi dia itu lahir itu udah sebagai pemimpin gitu. Jadi dia nggak dibentuk. Contohnya siapa? Kalau teori genetis, contoh kepemimpinan di Yogyakarta misalnya ya, dipimpin oleh Raja Hamengkubuwono. Nanti penerusnya siapa ya keturunannya gitu. Ya, jadi itu kita masuk ke teori genetis. Ya, itu contoh kepemimpinan berdasarkan teori genetis. Kemudian yang berikutnya adalah leader dibentuk, dia bukan karena terlahir dari pemimpin gitu ya. Jadi seseorang itu dapat memimpin jika kita bentuk tentunya melalui pendidikan ataupun karena memperoleh kesempatan. Contoh, dengan dia pendidikannya tinggi gitu ya, akhirnya melamar di perusahaan karena nilainya bagus, akhirnya dia diterima sebagai manajer di satu perusahaan misalnya. Nah, berarti kan itu dia menjadi pemimpin karena memang tingkat pendidikannya yang tinggi gitu ya, bukan karena dia lahir dari anaknya si karena yang punya perusahaan itu adalah bapaknya, akhirnya dia bukan jadi pemimpin. Nah, itu ke teori genetis jatuhnya. Tapi ketika dia bukan siapa-siapa, nggak punya kolega misalnya di perusahaan itu, kemudian dia melamar karena memang nilainya yang bagus, pendidikannya yang tinggi, lebih tinggi daripada pelamar-pelamar lainnya atau calon yang lain, sehingga dia dipilih gitu ya untuk diterima di situ. Nah, itu artinya dia pemimpin ada karena proses tadi dia dapat memimpin karena memiliki pendidikan dan memang memperoleh kesempatan untuk memimpin di situ. Nah, itu menurut teori sosial. Kemudian yang berikutnya adalah teori ekologis. Jadi teori ekologis, seseorang itu dapat memimpin jika memiliki bakat-bakat genetis yang berpotensi untuk dikembangkan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun melalui karena memang adanya kesempatan. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat adalah trilogi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya rasa ini juga bukan yang baru kita dengar gitu ya Ibu-Ibu ya. Jadi memang untuk trilogi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara ini sudah sering sekali dipakai di mana-mana. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo, di mana ketika kita menjadi seorang pemimpin, tentunya kita kalau di depan kita harus mampu memberikan teladan kepada bawahan kita. Gitu. Jadi pemimpin harus bisa menjadikan dirinya sebagai panutan dan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kita sebagai pemimpin tidak boleh arogan ya. Kalau kita pengen kita pengen dihargai, diikuti oleh bawahan, berarti kita harus memberikan contoh yang baik gitu ya. Gimana bawahannya mau ngikutin bekerja yang rajin, datang pagi jam 8 misalnya, kemudian pulang jam 4 sore, kalau pimpinannya sendiri datangnya jam 10, pulang jam 1 gitu ya. Jadi itu nggak bisa kita sebut sebagai pemimpin itu memiliki Ingarso Sungtolodo. Kenapa? Karena dia nggak beri contoh ke bawahannya, sehingga bawahannya ngikutin gitu ya. Dia datang siang, ya datang jam 10, ya bawahannya datangnya jam 10 kurang 10 gitu ya. Jadi kan nggak lihat ini bos, kita datangnya telat gitu. Nah, akhirnya diikuti oleh bawahannya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi pemimpin di sini harus ketika di depan memberikan teladan dan harus bisa menjadikan dirinya sebagai panutan dan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang berikutnya Ingmadia Mangunkarso, di mana di tengah dia menumbuhkan karsa atau inisiatif dan dapat membangkitkan semangat swakarsa dan kreativitas orang-orang yang dipimpinnya. Ya, jadi pemimpin di sini harus mampu berbaur dengan bawahan, ya, kemudian dia harus menumbuhkan rasa inisiatif, menimbulkan kenyamanan di tengah-tengah orang-orang yang dipimpinnya.
Kemudian pemimpin juga harus mampu melihatkan mampu mempunyai kreativitas gitu, sehingga nanti juga dapat membangkitkan semangat dan kreativitas dari orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kalau pengen bawahan kita kreatif, berarti pimpinannya juga harus kreatif. Nah, yang ketiga adalah tuturi handayani, di mana di belakang mengikuti dari belakang untuk membimbing dan memberikan kesempatan serta mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk berani di depan dan bertanggung jawab. Ya, jadi ketika kita sudah memberikan satu tanggung jawab kepada bawahan kita, tolong biarkan dia melakukan. Sifatnya kita ngapain controlling, gitu ya, di monitoring gitu. Ketika misalnya di tengah jalanan dia melakukan suatu tindakan, kira-kira ada hal yang melenceng, berarti kan kita luruskan. Tapi tetap kita dorong, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan sehingga mereka berani dan mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Ya, jadi bentuk membimbingnya tadi gimana ya? Kita lakukan monitoring. Ketika kita pantau dalam melakukan satu tindakan, ternyata ada yang mau melenceng nih, yang nggak sesuai, diluruskan gitu. Jadi mengikuti dari belakang untuk membimbing, kemudian kita berikan kesempatan, kita dorong bawahan kita untuk melakukan hal yang sudah diberikan pertanggungjawaban kepada dia, sehingga dia mampu berani di depan dan bertanggung jawab. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana sih seseorang itu mampu untuk memperoleh posisi sebagai seorang pemimpin, ya. Yang pertama, orang itu akan berbondong-bondong kadang-kala itu ya, ingin menjadi suatu pemimpin karena dia udah melihat keuntungan secara ekonomis, gitu ya. Keuntungan secara ekonomis yang seperti apa nih, ya? Karena biasanya seorang pemimpin pasti gajinya itu jauh lebih besar dibandingkan bawahannya gitu ya. Kenapa? Karena memang tanggung jawabnya lebih besar gitu. Kalau ada sesuatu nanti yang terjadi tidak berhasil atau apa, itu semuanya tanggung jawabnya ada di tangan dia gitu. Nah, jadi memang seorang pemimpin ini secara ekonomis dia lebih beruntung dibandingkan bawahannya, tetapi secara tanggung jawab juga dia lebih besar daripada orang yang di bawahnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penghargaan. Ya. Penghargaan di sini biasanya seorang pemimpin, ketika tadi di awal kita bahas gitu ya, ketika kepemimpinannya itu berhasil, maka yang akan mendapatkan penghargaan siapa? Pimpinannya. Yang akan mendapatkan reward siapa? Ya pimpinannya gitu ya. Nah, itu salah satu keuntungan dari si pemimpin. Kemudian yang berikutnya dihormati, ya. Nah, biasanya kan kalau pimpinan pasti ketika datang, "Selamat siang, Bu," gitu ya. Kalau kita gitu ya sebagai karyawan biasa, kadang-kala kita datang pasti cara penghormatan kayak satpam misalnya itu kan pasti akan beda dengan yang direktur yang datang gitu ya. Direktur datang langsung disamperin ke mobilnya, dibukain pintu mobilnya, dibawain tasnya. Tapi kalau kita yang datang nggak segitu gitu ya. Nah, itu kelebihan dari seorang pemimpin. Jadi akan lebih dihormati dibandingkan dengan yang lain gitu. Kemudian mendapatkan kebijakan organisasi. Ya, contoh kepemimpinan kalau misalnya direktur misalnya dalam hal pelayanan kesehatan misalnya. Ya, kalau direktur dia dapat fasilitasnya kamarnya VIP gitu ya. Kalau karyawan dapatnya yang ruangan kelas gitu ya. Nah, itu karena memang kebijakan di dalam perusahaan itu seperti itu gitu, dari batasnya direktur sampai manajer misalnya dapatnya VIP, kemudian yang penanggung jawab dapatnya kelas 1 misalnya gitu dan seterusnya. Nah, itu salah satu bentuk kebijakan-kebijakan di dalam organisasi. Nah, itulah keuntungan juga yang diperoleh oleh si pemimpin gitu.
Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di sini adalah watak dan karakteristik yang memungkinkan untuk menjadi pimpinan. Jadi siapa aja sih orang yang berwatak seperti apa kira-kira yang berpotensi untuk menjadi pimpinan. Yang pertama kita lihat tentunya adalah mereka yang melebihi rata-rata anggota kelompok di dalam hal intelijensia, ya, yaitu tingkat pengetahuannya, intelijensinya itu jauh lebih tinggi atau melebihi rata-rata daripada anggota kelompok yang lain gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan diambil menjadi pimpinan. Contoh di dalam suatu kelompok ada satu misi misalnya gitu ya. Kita punya tim ada 10 orang. Nah, biasanya untuk menentukan siapa nih ketua tim di situ, tentunya yang akan ditunjuk adalah dia yang memiliki pengetahuan yang lebih untuk bidang yang akan kita lakukan ini, yang akan kita garap gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan kemungkinan seseorang yang akan dipilih atau diangkat menjadi pemimpin. Nah, yang kedua tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan pasti itu akan menjadi suatu pertimbangan untuk seseorang diangkat menjadi pemimpin. Ketika melamar pekerjaan ada yang S2, kemudian ada S1, kemudian ada D3 gitu ya, ada SMK yang sama-sama misalnya jurusannya ekonomi gitu ya. Yang SMK ekonomi, D3 ekonomi gitu ya, S1 ekonomi, dan ada yang S2-nya gitu, pasti yang akan diangkat menjadi pimpinan tentunya yang S2 kalau kita lihat dari kualifikasi pendidikannya gitu. Jadi tingkat pendidikan juga akan menjadi pertimbangan untuk seseorang itu diangkat menjadi seorang pemimpin. Kemudian ketergantungan pada tanggung jawab yang dipikulnya. Ya, di sini maksudnya adalah orang yang mempunyai tanggung jawab lebih, orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, tentunya itu akan diprioritaskan, diangkat menjadi pimpinan dibanding orang yang tidak bertanggung jawab. Itu pasti. Kenapa? Karena perusahaan kan nggak mau rugi gitu. Kalau orang yang nggak bertanggung jawab, nggak mungkin dong diangkat menjadi pimpinan, gitu ya. Mau dibawa kemana ini perusahaannya nanti, gitu ya. Ketika ada suatu hal, misalnya kerugian, dia lepas tangan, gitu, sehingga dia tidak mau mempertanggungjawabkan gitu. Nah, itu juga pasti akan menjadi pertimbangan. Kemudian aktivitas dan partisipasi sosial. Orang yang memiliki kolega yang banyak, yang tahu misalnya pertemanannya atau pergaulannya yang luas, kenal dengan si pemimpin dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu ya, temannya di mana-mana gitu, atau aktivitas dan partisipasi sosialnya yang luas, tentunya juga akan lebih berpeluang besar mendapatkan jabatan pimpinan dibandingkan orang yang aktivitas dan partisipasi sosialnya yang lingkupnya lebih sempit. Nah, kemudian status sosial dan ekonomi kadang-kala juga ini menjadi suatu pertimbangan dalam seseorang, kemungkinan seseorang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Kemudian percaya diri, ya, orang yang PD-nya tinggi dengan orang yang diem, kalem gitu ya, yang mungkin suka rendah diri, merasa lebih rendah daripada yang lain. Nah, itu tentunya yang over PD itu akan berpeluang menjadi si pemimpin, ya. Kenapa? Karena dia berani maju ke depan, dia tidak memikirkan ini nanti yang saya sampaikan benar atau salah, yang penting dia percaya diri dulu, karena dengan dia pede gitu ya, orang-orang akan yakin kalau dia akan benar gitu. Ya, contoh ibu-ibu misalnya ketika ke pasien gitu ya, misalnya mau melakukan satu tindakan gitu ya, tindakan yang sebelumnya kita belum pernah lakukan, tapi kita udah sering nih ngelihat dokter ngelakuin gitu. Ketika kita nggak pede, kita gugup, takut-takut, pasti pasien nggak akan percaya. Tapi ketika ibu-ibu pede dengan percaya diri, walaupun misalnya dengan satu tusukan ternyata salah, tapi pasien nggak akan khawatir gitu. Karena melihat kepercayaan diri yang tinggi tadi itu gitu ya. Jadi dengan percaya diri tinggi berarti dia memiliki keyakinan di dalam dirinya kalau dia tuh mampu gitu ya. Kemudian harus kooperatif, memiliki popularitas, ya popularitas mungkin ada kaitan juga dengan tadi lingkup sosialnya yang luas ya. Kemudian sehingga dia dikenal di mana-mana gitu ya. Contohnya ketika kita merekrut misalnya mantan ketua IBI
untuk bekerja di satu instansi, misalnya di pendidikan gitu ya. Pendidikan kita rekrut, misalnya tadinya dia ketua IBI gitu, akhirnya kita rekrut. Nah, ketika dia direkrut di perusahaan yang baru, bisa jadi dia akan langsung ditempatkan di tempat atau posisi yang sudah di levelnya pimpinan. Kenapa? Karena dia pergaulannya luas, popularitasnya tinggi gitu, di mana-mana orang kenal dia, sehingga kalau dia melakukan advokasi, pendekatan, atau melakukan apapun itu kerjasama, itu akan lebih memungkinkan untuk goalnya cepat tercapai gitu, karena memang dia sudah populer gitu ya. Kemudian kemampuan adaptasi, ya, ketika kita mampu dengan mudah beradaptasi, maka kemungkinan untuk dijadikan seorang pemimpin itu akan lebih besar dibandingkan orang yang tidak mampu beradaptasi. Kemudian fasilitas verbal ya, atau orang yang HAM-nya itu ya yang bagus gitu ya, ngomongnya bagus gitu ya, tata krama, tata bahasa. Nah, itu juga pasti akan menjadi suatu pertimbangan seseorang untuk diangkat menjadi pemimpin. Makanya di pendidikan-pendidikan itu pasti ada, kita bicaranya belajarnya komunikasi gitu ya, karena memang komunikasi ini sangat dibutuhkan untuk semua hal ya, apalagi dalam kita berhubungan dengan orang lain, dengan pasien gitu ya. Ini fasilitas verbal pasti akan dipertimbangkan juga. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah power yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu harus memiliki kekuatan memaksa, ya. Jadi kalau seorang pemimpin tidak mampu menunjukkan kekuatan memaksa, maka kemungkinan besar tidak akan diikuti oleh bawahannya yang memang anaknya yang rada-rada mungkin gitu ya Bu ya. Jadi ketika kalau pemimpinnya lemah lembut gitu, kalau nggak ada kekuatan untuk memaksa, ya akhirnya anak buahnya udah nggak usah dilakuin, ntar juga bos nggak akan marah gitu. Nah, kemungkinan itu yang akan terjadi. Jadi, pemimpin itu harus mampu, bukan berarti dengan dia memaksa itu dia memaksakan keinginan, tidak, tapi memaksa di sini adalah dalam hal bagaimana kita memberdayakan si bawahan kita agar dia bekerja sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat bersama-sama untuk mencapai goal yang kita inginkan, gitu ya. Jadi ada kekuatan memaksa, kemudian harus memberikan reward, gitu ya. Jadi bawahan itu kan pasti paling senang gitu ya kalau dia bekerja sesuatu kemudian dikasih reward. Reward itu nggak harus selalu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang. Dengan ucapan terima kasih, dia akan merasa dihargai sehingga dia akan semangat untuk bekerja. Jadi itu ibu-ibu yang saat ini sebagai pemimpin gitu ya, tolong ini jangan sampai kita lupakan. Jadi bagaimana kita kekuatan memberikan hadiah atau reward kepada bawahan kita. Gitu. Kemudian kekuatan yang sah, tentunya ketika diangkat jadi seorang pemimpin pasti ada sesuatu legalitasnya gitu ya, diangkat oleh siapa pasti ada, kalau ini ada SK-nya lah kurang lebih gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kekuatan karena memang keahlian, jadi jangan sampai ketika kita memimpin di suatu bidang kita nggak punya kemampuan di bidang itu gitu. Nah akhirnya apa? Kita bisa direndahkan oleh bawahan kita. Lah gue lebih pintar daripada bos mah nggak mampu nih ngerjainin seperti ini. Nah, itu jangan sampai. Makanya tadi di dalam seseorang itu memilih atau orang yang kemungkinan besar terpilih menjadi pemimpin adalah ketika dia mempunyai intelijensia yang tinggi gitu ya, dia lebih memiliki pemahaman yang lebih di bidang yang akan dia duduki. Gitu. Kemudian kekuatan karismatik, jadi pemimpinan itu harus berkarisma, gitu ya, sehingga orang-orang juga akan segan, gitu ya, bawahan akan segan. Kemudian kekuatan jabatan, kekuatan pribadi, ya, kemudian kekuatan dalam memberikan informasi dan koneksi tentunya. Jadi memiliki koneksi yang banyak atau koneksinya di mana-mana gitu ya, koneksinya luas gitu. Yang berikutnya sini kita lihat adalah pendekatan teori
kepemimpinan. Jadi ada dua teori kepemimpinan, yaitu teori X dan teori Y. Di mana kalau yang teori X ini biasanya orang akan merasa keberatan dalam bekerja atau cenderung pemalas. Ya, jadi jangan sampai kita gitu ya adalah tergolong ke dalam orang-orang yang teori X ini. Ya, karena biasanya kalau ibu-ibu nanti kalau lihat ketika kita bekerja gitu ya, ibu-ibu bekerja ngelihat nih seseorang kalau dikasih tugas tuh selalu keberatan, terus males nggak mau kerja gitu. Nah, berarti dia tergolong ke dalam teori kepemimpinan X. Tapi ketika dia lawannya atau kebalikannya adalah teori Y, tentunya dia akan bersedia dan sukarela untuk melakukan pekerjaan. Kemudian teori X ini tujuannya berlainan dengan tujuan organisasi. Nah, berarti kan di sini terlihat ya orangnya pembangkang gitu ya. Tujuan organisasi apa? Nah, dia tujuannya beda sehingga goalnya kita nggak akan tercapai. Kemudian yang berikutnya motivasi kerja karena adanya rangsangan yang bersifat ekonomi. Jadi kalau berhasil nih tender ini berhasil nanti dapat imbalan sekian juta. Nah, itu baru dia bersemangat. Nah, itu biasanya orang yang tergolong ke dalam teori kepemimpinan X. Kemudian ingin menghindari diri dari tanggung jawab, jadi dia cuma mau enaknya aja ketika nanti diminta pertanggungjawaban dia lepas tangan. Kemudian berperilaku tidak rasional. Nah, ini teori X ini harus kita hindari ketika kita menjadi pemimpin ataupun menjadi orang yang dipimpin. Maka kita sebaiknya gimana ya? Terapkanlah teori Y ini. Ya, mempunyai alasan selain sekedar uang dalam bekerja, ya, karena kalau kita money oriented gitu ya, cuma mikirin uang aja, sehingga ketika tidak ada imbalan uang nanti dia nggak akan bekerja gitu. Kemudian mampu mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pekerjaan, menerima tanggung jawab, kemudian harus kreatif dan kecerdasan yang melebihi tugas, dan menyenangi persahabatan tentunya saling membantu gitu. Nah, ini teori Y inilah yang ibu-ibu harus terapkan ketika ibu-ibu menjadi pemimpin ataupun menjadi orang yang dipimpin. Kemudian yang berikutnya di sini kita lihat bagaimana cara kepemimpinan atau bagaimana kita menghadapi ketika ibu-ibu menjadi pemimpin, kemudian tadi menghadapi anak buahnya yang tergolong ke dalam teori X, berarti di sini kita harus lebih keras. Ya, jadi kita pengarahannya harus bersifat keras dan kadangkala kita harus bersifat mengancam. Karena kalau enggak dia nggak akan lakukan gitu. Kemudian kita harus memberikan hukum terhadap pelanggar. Ya, kalau memang dia melanggar aturan berarti harus ada punishment yang kita berikan. Kemudian kita harus mengontrol dengan ketat karena kalau lost control nanti ya nggak dimonitoring akhirnya dia akan semakin melenceng kerjaannya. Kemudian lakukan di sini cara kepemimpinan otoriter. Ya, jadi kita nggak bisa secara demokratis di sini, kita harus otoriter. Jadi harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan ini loh punishment-nya, ini loh nanti hukumannya gitu ya. Jadi harus seperti itu, harus bertindak tegas. Kalau tidak seperti itu maka tujuan nggak akan tercapai. Jadi kalau kita pengennya tujuannya tercapai untuk bawahan-bawahan yang menerapkan teori X ini, berarti kita harus keras, harus memberikan punishment atau hukuman terhadap pelanggar, kita harus kontrol secara ketat, dan kita harus menerapkan kepemimpinan secara otoriter. Ya, tentunya bertindakan tegas. Kemudian kalau teori Y kan tadi udah patuh, yang penurut, yang pintar, udah bekerja dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Jadi kita harus pengarahannya lebih bersifat mengikuti. Kenapa? Karena mereka bekerja sudah sesuai, bahkan mereka bekerja itu sudah melebihi kemampuan yang mereka miliki, itu sudah melebihi apa yang mereka kerjakan gitu. Pengontrolannya di sini kita bersifat longgar dan cara kepemimpinannya demokratis ya. Kemudian banyak pelimpahan biasanya tugas dan tanggung jawab di sini. Kenapa? Karena emang mereka tadi bekerja belum saatnya selesai udah selesai gitu, sehingga banyak pelimpahan pekerjaan di sini. Mungkin nggak enaknya di situ mungkin ya, gitu ya. Kemudian banyak mengikut sertakan bawahan dalam membuat kebijakan ataupun keputusan. Karena mereka memang lebih cerdas gitu ya. Jadi pimpinan itu lebih percaya akan lebih sering diikutkan untuk membuat suatu kebijakan ataupun mengambil keputusan.
Karena tadi cara kepemimpinannya yang demokratis gitu. Oke, kemudian sekarang kita lihat di praktik kepemimpinan dan bukan kepemimpinan. Jadi di sini kita lihat yang mana sih sebenarnya yang seorang pemimpin dan yang mana bukan seorang pemimpin. Walaupun label jabatannya dia adalah sebagai pemimpin gitu. Nah, kita lihat yang pertama, kalau seorang pemimpin itu harus memberikan inspirasi, ya, menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan pengikutnya. Itu seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin kita nggak boleh egois memikirkan diri kita sendiri biar kita bisa naik jabatan kayak gimana, enggak. Tapi kita juga harus mampu untuk mengembangkan pengikutnya. Caranya gimana ya? Kalau ada pelatihan-pelatihan, kita ikutkan bawahan kita, gitu ya. Ada pelatihan peningkatan kompetensi, ya diikutkan mereka. Jangan cuma bos-bosnya aja ada pelatihan, bosnya terus yang ikut, ya itu yang nggak boleh. Kemudian menunjukkan cara melaksanakan pekerjaan. Jadi harus menunjukkan cara yang baik itu seperti apa sehingga diikuti oleh bawahannya, kemudian menerima tanggung jawab dan tentunya memperbaiki kegagalan. Gitu. Jadi kegagalan itu dianggap suatu pembelajaran sehingga ke depannya sebagai bahan evaluasi kegagalan kita di mana, kurangnya apa itu yang akan diperbaiki sehingga ada tindakan peningkatan dan perbaikan. Itu kalau pemimpin ya, jadi dia memiliki menerima tanggung jawab, mengakui kalau memang dia gagal dan dia akan berusaha untuk memperbaiki kegagalannya. Nah, kalau dia bukan seorang pemimpin itu seperti apa? Dia akan memaksa pengikutnya gitu. Tetapi ya, ingat ya, tetapi kalau misalnya pengikutnya tadi bekerja dengan teori X, dia boleh untuk melakukan hal ini. Karena tadi memang kepemimpinannya otoriter gitu. Jadi dia dengan paksaan kalau memang itu ya bawahannya tadi bekerja seperti yang teori X. Kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan mengorbankan pengikutnya itu yang tidak boleh. Ya, jangan sampai kita mengorbankan bawahan demi kepentingan kita sebagai pemimpin. Kemudian menanamkan perasaan takut itu nggak boleh. Kenapa? Kan kita ingat tadi ya kepemimpinan tadi ada 3 ya. Kalau di depan dia menjadi contoh, kalau di belakang dia melindungi, kemudian dia mendorong gitu ya. Jadi nggak boleh kita menanamkan rasa takut. Kenapa? Karena nggak usah takut, kalian ada saya di belakang gitu. Itulah seorang pemimpin ya. Kemudian menghindari tanggung jawab nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun yang bekerja bawahan tetap tanggung jawab itu ada di tangan pimpinan. Kemudian mencari kambing hitam jika terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan. Nah, itu bukan seorang pemimpin. Kemudian kita lihat di sini ada kepemimpinan itu adalah kepemimpinan karismatik. Ya, jadi gaya kepemimpinan karismatik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kemuliaan, di mana di sini biasanya pemimpin yang karismatik itu dia akan mampu diterima dimanapun atau dia disukai oleh siapapun ya, karena memang karismanya tadi yang enak dilihat gitu ya, orang nyaman di dekat dia, jadi akhirnya dia mampu diterima di mana saja ya. Kemudian di sini Max Weber juga mendefinisikan karisma itu adalah sebagai devotion atau kepatuhan kepada hal-hal suci, heroik, dan karakter-karakter yang pantas. Ya, kalau kita kaitkan dengan di atas, karismatik berasal dari bahasa Yunani atau kemuliaan karena memang dia lebih patuh kepada hal-hal yang suci gitu ya. Kemudian karakter yang dianggap pantas, jadi memang dia lagi mencontohnya ke hal yang baik-baik gitu ya, sehingga dia mampu diterima dimanapun, disukai oleh siapapun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita atau ibu-ibu semuanya untuk memimpin suatu klinik gitu ya. Kalau naik kan Ibu Bidan semua nih, Ibu Bidan tentunya ya saya yakin di sini sebagian besar udah punya PMB sendiri atau yang masih merancang untuk bikin PMB gitu. Jadi bagaimana nanti kita memimpin klinik itu secara profesional ya. Jadi profesionalisme itu tentunya sangat dibutuhkan. Sebab apa? Karena kekompleksitasan atau keutamaan kerja yang ditampilkan dalam mencapai tujuan itu adalah dengan profesionalisme. Kalau bidannya nggak profesional, ya bagaimana nanti kita menjaring pasien atau klien yang banyak ke tempat kita?
kalau dia nggak profesional. Jadi memang harus profesional, ya, harus mampu melakukan tindakan sesuai dengan SOP atau prosedur-prosedur yang ada dan seharusnya, ya, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diperbolehkan untuk kita sebagai seorang bidan. Jadi jangan kita melakukan tindakannya dokter gitu, berarti itu kita nggak profesional gitu ya. Jadi kerjakanlah apa yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian ada banyak hal yang membedakan antara tenaga medis dan manajer di sini. Jadi seorang manajer itu bisa dari tenaga medis, ya, tetapi seorang tenaga medis, ya, seorang tenaga medis itu bisa jadi manajer, tetapi manajer ini bisa dari orang selain tenaga medis. Jadi manajer itu belum tentu tenaga medis. Jadi walaupun dia sebagai manajer di rumah sakit, dia nggak berhak untuk melakukan pengobatan, nggak berhak melakukan tindakan medis. Kenapa? Karena belum tentu seorang manajer itu adalah tenaga medis, gitu ya. Manajer boleh orang ekonomi, boleh orang dari selain orang kesehatan, manajer rumah sakit, tapi tenaga medis pasti orang medis, gitu ya. Jadi itulah yang membedakan, banyak yang membedakan tenaga medis dengan manajer. Jadi bukan berarti kalau dia manajer di rumah sakit, dia boleh menginstruksikan melakukan pengobatan gitu ya, tapi dia bukan dokter. Nah, itu kan hal yang tidak mungkin gitu ya. Jadi manajer bisa dari orang selain tenaga medis, tapi tenaga medis pasti orang dari kesehatan. Sekarang kita lihat ke perbedaan mentalis manajer dan tenaga medis. Ya, kita lihat dari aspek fokus perhatian. Kalau manajer dia lebih fokus ke perusahaan. Kalau tenaga medis pasti ke pasien gitu ya. Kenapa? Kalau manajer kan pasti dia fokusnya bagaimana mendapatkan keuntungan di perusahaan tersebut gitu. Kalau tenaga medis ya dia bagaimana fokusnya bisa memberikan membantu pasien untuk sembuh, memberikan kenyamanan ke pasien gitu. Tanggung jawab kalau manajer itu akan terbagi tanggung jawabnya ke mana? Ke bagian-bagian ke karyawannya karena banyak bidang-bidang di situ. Misalnya kalau di rumah sakit ada ruang kebidanan, misalnya ada ruang keperawatan, kemudian ada bagian apotekernya, ada bagian labnya, ada mana. Jadi manajer itu akan terbagi untuk tanggung jawabnya. Sementara tenaga medis itu tanggung jawabnya ke pasien secara pribadi, gitu ya. Kemudian hubungan otoritas, dia kalau si manajer itu dia hierarki ya, dari atas ke bawah. Kalau si tenaga medis itu secara horizontal. Kemudian untuk jangka waktu, manajer itu jangka panjang. Kalau tenaga medis jangka pendek, dalam artian jangka pendek di sini kan kalau pasien udah sembuh berarti kan pasien udah boleh pulang gitu, berarti nggak ada lagi kontak. Tapi kan kalau manajer, kalau ketika dia diangkat SK-nya misalnya 1 tahun, ya selama 1 tahun itu dia pasti akan menjalankan rutinitas yang sama gitu untuk manajerial. Tapi kan kalau tenaga medis ketika pasiennya datang sakit, pasien batuk pilek misalnya ibu-ibu bidan gitu ya, datang diobatin, kemudian ketika berobat kan pasien langsung pulang. Kemudian kalau dia udah sembuh kan dia nggak balik lagi. Atau ketika kita nolong periksa hamil gitu ya, ketika udah selesai diperiksa kehamilannya, pasiennya udah pulang gitu. Jadi memang jangkanya lebih pendek daripada manajer. Kemudian toleransi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian itu lebih tinggi. Nah, kalau si tenaga medis itu lebih rendah. Kenapa? Karena kita fokus ke pemeriksaan gitu ya. Kita periksa, oh ternyata ini setelah dicek pasiennya HB-nya rendah, ibunya anemia gitu ya. Berarti kita harus berikan terapi ini. Jadi nggak ambigu gitu, hasilnya itu pasti gitu ya. Jadi ambiguitasnya atau ketidakpastiannya itu lebih rendah dibandingkan si manajer. Nah, ini yang terakhir ya Ibu-Ibu, ini tentang gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu kita lihat ada gaya kepemimpinan otoriter atau autokratis atau diktator ya. Nah, ini gaya kepemimpinannya adalah wewenangnya mutlak ada di pimpinan. Makanya kalau teori X tadi kita harus menerapkan gaya kepemimpinan ini. Jadi mutlak ada di pemimpin. Apa kata pemimpin itulah yang harus dilaksanakan. Kemudian keputusan selalu dibuat oleh si pimpinan. Kemudian kebijaksanaan selalu dibuat oleh pimpinan dan komunikasi itu berlangsung satu arah.
Ya, jadi dia tidak menerima masukan nih dari bawahannya. Komunikasi itu selalu satu arah. Keputusan dibuat juga oleh pimpinan. Jadi nggak ada menerima masukan-masukan. Kalaupun ada masukan itu nggak akan diterima. Tetap yang akan dijalankan itu apa keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan. Nah, kita lihat untuk ruginya di sini. Nah, kalau untungnya apa? Kecepatan dan ketegasan dalam membuat keputusan dan bertindak. Jadi kalau itu sudah perintah mutlak dari pimpinan, ya itu harus dilaksanakan gitu. Yang nggak melaksanakan pasti akan dapat hukuman gitu ya. Kemudian produktivitas akan meningkat. Kenapa? Karena orang dipaksa untuk bekerja gitu, bekerja keras sehingga tujuannya akan lebih cepat tercapai gitu ya. Jadi produktivitas akan cepat meningkat. Kemudian kerugiannya di sini suasana kerja itu akan menjadi lebih kaku tentunya ya, menjadi tegang, kemudian mencekam yang berakibat ketidakpuasan dari karyawan. Ya, kenapa? Kalau udah ngelihat ada bosnya yang datang udah ketakutan duluan. Takut ya karena gaya kepemimpinan tadi yang otoriter. Jadi dia menimbulkan ketakutan dari bawahannya. Ya, ini karyawan akan gampang pindah-pindah gitu ya, kemudian mutu kerja akan berkurang. Nah, ini biasanya lebih cocok diterapkan pada organisasi yang dalam keadaan darurat. Ya, yang udah mau kolaps tuh, nah itu terapkan tuh gaya kepemimpinan otoriter gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, demokratis ini wewenang dipimpin tidak mutlak. Jadi pemimpinan itu bersedia melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan. Komunikasi timbal balik ya. Jadi ada komunikasi timbal balik di sini, ada pujian dan kritikan itu seimbang gitu ya, enggak hanya kritikan tapi dia juga memberikan reward. Kalau otoriter kan enggak. Ya. Nah, ini tanggung jawab keberhasilan itu dipikul bersama dan pemimpin itu mendorong prestasi sempurna bagi bawahannya. Tapi di sini juga ada kelemahan tentunya. Tapi kita lihat dulu nih keuntungannya, keputusan serta tindakan itu lebih objektif, suasana kerja itu saling percaya sehingga lebih nyaman gitu ya, saling menghormati, menghargai, kemudian terbinanya moral yang tinggi, ya. Kemudian ada rasa kenyamanan gitu, ya. Kemudian di sini keputusan dan tindakan kadang itu lamban. Rasa tanggung jawab itu berkurang kelemahannya. Kenapa? Karena tadi tanggung jawab itu dipikul bersama-sama sehingga rasa tanggung jawab seseorang itu menjadi berkurang. Ya, kalau dia berbuat kesalahan, udahlah nggak apa-apa, kan nanti juga bareng-bareng ini kok pertanggungjawabannya gitu. Jadi rasa tanggung jawab akan menjadi berkurang. Nah, ini lebih cocok pada organisasi yang dalam keadaan berkembang. Nah, yang terakhir itu satu lagi ketinggalan ini ada gaya kepemimpinan liberal ya Ibu-ibu ya. Jadi gaya kepemimpinan liberal ini dia melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Kemudian keputusan dan kebijaksanaan itu lebih banyak dibuat oleh bawahan ya, bukan atasannya. Karena memang dia tadi udah melimpahkan wewenang sepenuhnya ke bawahan. Ini juga nggak bagus kita terapkan di organisasi-organisasi seperti ini. Kemudian hampir tidak ada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Sehingga tidak ada controlling gitu ya. Nanti biasanya cenderung menyebabkan ini perusahaan atau organisasi cepat ambruk gitu ya. Kemudian hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan, tanggung jawab keberhasilan organisasi itu dipegang oleh orang per orang, tapi tidak dikontrol gitu. Jadi percaya aja tuh sama orang yang udah ditunjuk gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Para anggota dan bawahan itu akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Itu keuntungannya karena merasa tadi dikasih tanggung jawab penuh, akhirnya dia pasti dengan gampang atau dengan cepat itu mengembangkan kemampuan dirinya. Tapi kerugiannya di sini apa? Bila terjadi kekacauan gitu ya, keputusan dan tindakan itu serta tindakan itu pasti akan lebih objektif ya. Jadi karena tadi tidak ada controlling gitu ya, sehingga ketika ada kekacauan itu
nggak bisa ditentukan nih siapa nih pembuat keributan gitu kan, nggak bisalah si pemimpinnya itu menentukan akar masalahnya di mana gitu. Jadi penilaian akan lebih ini nanti akan dibela, pasti yang orang yang dekat dengan dia pasti akan dibela gitu ya, padahal yang salah dia. Nah itulah kalau gaya kepemimpinan liberal. Jadi yang baik yang mana ya, demokratis inilah yang harusnya diterapkan untuk gaya kepemimpinan. Nah, gitu ya Ibu-ibu ya. Saya rasa itu dulu untuk materi pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita ketemu melalui Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Mohon maaf atas segala kekurangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sore. Selamat sore, udah sore ya Ibu ya. Selamat sore semuanya. Saya izin pamit. Terima kasih.